baru bulan selamat datang di bulan Agustus. Kamu nggak minum. Aduh, bulan Agustus. Welcome to August. Bulan ini penuh keberkahan buat kita. Terima kasih Indasar Diberi kesehatan oleh Allah. Bajunya bagus. Enggak jual keripik, itu bagi-bagi aja udah. Iya benar. Keripik apa namanya? Keripik penuh cinta di August. Penuh cinta di bulan Agustus. Kita berharap juga Sobat Ambiar penuh cinta di bulan Agustus. Amin. Bukan sama orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga sama Indonesia. Betul. Bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para pahlawan devisa. Selamat pagi. Karena nanti bagi-bagi Ambiar akan live di IKN, insya Allah. Amin. IKN. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Di Balikpapan. Udah mau jadi. Bapak Jokowi udah tidur di sana. Selamat pagi Pak Jokowi. Selamat pagi Bapak Presiden. Kapan kita diundang di sana, Pak? Siap mampir ke IKN pas nanti tanggal 17 Agustus undang kami ya. Iya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. Pastinya ya. Dan berbicara mengenai kebanggaan, kita juga bangga dengan seorang perempuan cantik, seorang putri. Terima kasih sayang. Kita juga bangga sama kamu. Tapi yang satu ini membanggakan di tingkat internasional. Wow. Maksudnya Kemarin juara di Putri Indonesia. Iya. Terus dikirimlah Keren banget. ke Miss Supranasional di Polandia. Wow. Juara satu di sana. Bergelar supranasional, supranatural. Wah. kok gue supranatural? Baru supranatural. Kita sapa juga buat pageant lovers Indonesia. Selamat pagi. Pageant lovers. Untuk menyaksikan kehadiran ini dia Miss Supranasional 2024. Please welcome Harasa Haifa Zahra. Cantik sekali. Harasa Haifa Zahra. Tata, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Cantik sekali. Urang Bandung, Ki. Emang jangan gegabah kepada Mojang Sunda. Bukan lagi Tata. manis ya, tidak membosankan. Bener cantik banget loh Tata. Kasih. Wow, akhirnya bisa ngelihat dari dekat. Tata, kami ucapkan selamat dan kami dari Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih juga sudah menerima saya di sini. Sangat dong. Sangat. Tata, coba dong opening number kita Opening pengen number, lihat, boleh. silakan. Sampurasun. Harashta Haifa Zahra, Indonesia. Aku tuh nonton sampai subuh-subuh ketika kamu menang di Warsa Polandia. Ikut happy banget ya. Terima kasih. Kita mau kasih lihat bagaimana momen kebahagiaan Tata yang berhasil menjadi Miss Supranational 2024 di Polandia. Silakan sayang. Tata itu waktu dikirim ke Polandia umurnya sampai sekarang masih 20 tahun kan Sekarang ya? masih 20. Jadi yang termuda saat itu ya? Sebetulnya nggak termuda, tapi salah satu yang termuda. Jadi ada yang lebih muda lagi, itu Albania, dia 19 tahun. Oke. Saya 20. Dua yang termuda dari 60-an kurang lebih ya? 68. 68. Tata, saat nama kamu diumumkan saat itu, top 2 berpegangan tangan. Pemenang Miss Supranational adalah kamu. Apa dalam pikiran kamu sih? Yang ada di pikiran sebenarnya nggak nyangka sih. Terus waktu itu sebenarnya merasanya masih rehearsal, bukan final. Iya, cuman kayak pas lihat audiens, wah ini beneran. Terus kayak jadi keingetan sama perjalanan dari awal Putri Indonesia sampai Miss Supranational. Bener-bener kan panjang perjalanannya, terus ada naik turunnya juga. Jadi semuanya kayak sekelibet gitu. Makanya pas saat diumumkan Indonesia, langsung nangis, langsung meleot gitu, langsung meleot. Tapi kamu tuh memang harisma sekali ya, maksudnya. Berkarisma. Iya, maksudnya Punya aura punya itu ya, ini Ki. Kak, berdiri waktu tadi jalan gitu. Indonesia banget. Indonesia tapi harisma sekali gitu loh. Buat Tata, tapi sebetulnya kamu tuh ada perasaan bahwa kayaknya aku bisa nih untuk menang, untuk membawa Punya feeling Blue Crown ini ke Indonesia. Kalau feeling sih sebenarnya sebelum sampai ke sana, aku nih anaknya manifesting banget. Oh, oke. Iya, jadi kayak Attract. attract good manifestation.
Jadi dari Indonesia udah kayak sama pelatih semua tim YPI kayak yuk bisa bawa pulang highest achievement. Jadi setiap ditanya sama siapapun targetnya apa, pokoknya highest achievement. Makanya itu jadi kayak aura positif ke diri aku sendiri untuk kayak yuk bisa. Tapi sebetulnya Kak, waktu di sana sometimes ada beberapa hari yang kayak, duh kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya melihat beberapa peserta lain yang memang menurut aku sesuai dengan visi misi Miss Supra yang mana mereka ini cari orang yang otentik dan sesuai dengan visi misi. Cuman balik lagi, aku harus ingat dengan manifestasi aku sebelum berangkat ke sana. Jadi enggak deh, udah fokus aja sama diri kamu sendiri gitu, nggak usah lihat yang lain. Dan kamu sangat autentik ketika Supra Talent juga, bahkan jauh sebelum Supra Talent. Aku mengikuti kamu di Putri Indonesia, saat itu kamu main kecapi. Aku udah bilang sama Buba Alfian, karena bagian juga persiapan kamu, aku bilang, Buba, sebelum kamu menang Putri Indonesia, aku bilang, aku yakin kayaknya menang Jawa Barat ya. Dan akhirnya alhamdulillah termasuk menjadi Miss Supranational 2024. Kemarin kita juga yakin bahwa banyak sekali pesaing kamu, 67 negara lainnya, yang memang mereka juga menunjukkan dan tekad yang kuat untuk menjadi juara. Tapi menurut kamu saingan terberat kamu tuh siapa? Dari negara mana? Saingan terberat sebenarnya dari awal tuh saingan terberatnya diri sendiri sih. Karena kan kadang di pikiran tuh ya insecure lah, terus kayak nggak pede, segala macam. Terus tapi kalau misalnya dilihat dari negara-negara lain, all of them tuh menurut aku saingan terberat karena mereka punya ciri khasnya masing-masing yang menurutku sesuai dengan visi misinya MSO gitu. Cuman balik lagi, untuk apa gitu ya Kak ngelihat yang lain, mending fokus sama diri sendiri dulu aja. Tapi kalau yang menurut kamu tuh, aduh ini tuh wow, semua ada di dia nih, gimana ya? Gitu ada nggak? Negara mana? Kalau untuk itu sih nggak ada sih. Sama punya ciri khas masing-masing. Soalnya punya ciri khasnya masing-masing. Mereka benar-benar kan karena Miss Supra organisasi ini cari orangnya yang ya jadi diri sendiri. Ya tadi sempat dikatakan otentik. Yang dimaksud dengan otentik dari Supranational tuh apa ya? Tetap menjadi diri sendiri. Misalnya kayak saya sendiri, kayak aku ini kan orang Indonesia, ya aku menjadi orang Indonesia yang sopan santun, yang ramah, bener-bener nggak merubah semua itu di sana. Jadi gitu. setiap negara begitu. Setiap negara tuh punya ciri khas masing-masing, membawa budayanya masing-masing. Wow. Tata, persiapannya dari kemarin menjadi Putri Indonesia sampai menuju ke Polandia itu berapa lama? Dari Putri Indonesia tuh sekitar 3 bulan. 3 bulan tuh singkat sekali loh. Iya, tapi bulan pertama sebetulnya kan belum diumumkan akan ke ajang yang mana. Nah, sebulan setelahnya press conference, terus saya ditentukan ke Miss Supranational. Jadi mungkin untuk fokus ke Miss Supranya itu sekitar 2 bulan sih. 2 bulan tuh persiapan terberatnya buat Tata tuh apa sih? Persiapan terberat public speaking. Public speaking. Jadi dari dulu tuh nggak bisa ngomong di depan umum, kayak takut, terus gak pede segala macem deh. Kayak sekarang ini tuh nggak bisa dulu. Iya, terus Sampai bisa akhirnya? sampai bisa itu ya 2 bulan benar-benar digeder sama coach public speaking dari Yayasan Putri Indonesia, Kak Janu. So terima kasih Kak Janu, Yayasan Putri Indonesia, Miss Supra, organisasi dan Mustika Ratu yang sudah mengikuti perjalanan saya untuk menjadi saya saat ini. Salah satu momen di mana kita juga merinding sekali melihatnya, termasuk inilah momen yang mengantarkan kamu menjadi Miss Supranational 2024 di Polandia, adalah speech kamu di mana di belakangnya ada Tata waktu kecil. Kita mau kasih lihat dulu. Pasti kamu masih ingat dengan momen yang satu ini. Iya. Tadi ada sekilas ditanya itu yang nangis siapa? Itu sebetulnya yang nangis ibunya Brazil. Dewi nanya tadi, itu mama kamu bukan? Katanya bukan, Wi. Kebetulan mama nggak berangkat. sama ya. Sama, jadi terharu gitu. Peran orang tua, mama buat kamu terutama sebesar apa sih? Besar banget, benar-benar yang dukung dari awal. Aku mengikuti kegiatan ini sampai sekarang tuh mama yang dukung. Makanya waktu diperlihatkan foto masa kecil, langsung yang terlintas tuh omongan mama yang selalu bilang kayak, no, it's okay, coba aja semua hal baru. Karena kan jadi dari dulu emang sering gagal, terus kayak kalau gagal pengen nyerah. Tapi yang selalu semangatin tuh ya mama, kayak gak apa-apa, namanya juga hidup pasti ada gagalnya. Pasti ada gagalnya, kalau nggak ada gagalnya ya nggak seru dong, nggak hidup ya. Jadi itu sih yang langsung terlintas pas ngelihat foto masa kecil, karena perjalanannya kan panjang. Oke, pas ketika kamu di crownin dengan blue crown ini, nelpon, apa tuh mama yang telepon kamu?
Mama yang telepon karena Mama kebetulan. telepon, oke. Tapi bukan lewat HP-ku, lewat Pak Mega, lewat salah satu tim YPI yang datang ke sana. Ya. Karena HP-ku tuh nggak dipegang sama aku. Oke, Mama telepon waktu itu kalimat pertama yang keluar dari Mama Nangis. bilang apa? Mama nangis. Alhamdulillah kayak waktu itu bilang sambil nangis kayak alhamdulillah perjuangan kamu nggak sia-sia. Selamat sudah mengharumkan nama Indonesia dan nama keluarga juga. Tetap rendah hati dan jangan berubah untuk tetap menebar kebaikan waktu itu Mama bilangnya. Iya. Mau bilang apa sama Mama, Tata? Oh, Mom, I know you're watching this pagi-pagi Ambyar. Terima kasih sudah selalu mengikuti perjalanan Tata dari Tata kecil sampai sekarang dan selalu memotivasi untuk tetap menjadi Tata dan gak pernah nyerah. Pokoknya, wait, It's okay. pokoknya Tata sayang Mama. I will love you too, Tata. Tapi pas momen karantina tuh kalau kita ikutin kamu tuh selalu cheerful, kamu selalu posting di media sosial, begitu percaya diri sekali ya. Momen yang paling tidak bisa kamu lupakan selama momen karantina di Miss Supranational itu apa sih? Semuanya sih sebenarnya, karena di sana tuh rata-rata tuh aku nggak merasa kompetisi, karena kita di sana benar-benar jalan-jalan barengan sama super sister lainnya, terus kayak merasanya tuh lagi gathering sama orang baru dari berbagai negara baru gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, mungkin aku bakal jawab pas Supra Talent sih. Itu pertama kalinya aku dapet standing ovation dari semua negara karena apa yang aku bawa waktu itu. Apa? Waktu itu Supra Talentnya itu kecapi. Main kecapi. Terus nyanyi Bubui Bulan sama nari jaipong. Coba dong. Coba dong Bubui Bulan sedikit dong. Bubui Ya, aku Bulan. aja sampai sekarang masih terus merinding. Coba mikrofon. Wow. Coba please. Nyanyi Bubui kecapi. Bubui Bulan kecapinya dari Perlan. Kebayang ngasih umur 20 tahun, piawai bermain Iya, kecapi, udah punya nyanyi Bubui musikalitas Bulan, tinggi ya. nari jaipong, begitu lentur sekali. Boleh Bubui Bulan, Mangga Gelis. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Aduh raos pisannya sudah Surabi oncom. Tapi kita kasih lihat tuh ini sekedar mengingatkan kembali buat sobat Ambyar di rumah ketika Supra Talent dari Tata di Polandia kemarin yang mendapatkan predikat sebagai the best talent saat itu. Kita mau kasih lihat dulu ya. Cantik banget. Luar biasa membanggakan Lentur Indonesia ininya, ya. aduh. Itu triple combo, semua kamu bawa kecapi, jaipong, nyinden kamu bawa ya. Iya bawa semua kemarin. Tapi kamu itu sih main kecapi memang udah bisa atau Kamu belajar khusus? Belajar, jadi sebetulnya sebelum sampai ke Putri Indonesia itu aku duta daerah di kotaku, di kota Bandung. Mojang Jajaka. Mojang Bandung. terus? Terus pada saat itu kan ada talent. Ya. Nah, karena kakek kebetulan emang suka ngawi, suka ngecapi. Jadi memang udah familiar sama namanya kawi dan kecapi. Terus pada saat itu ya udah deh bawa kecapi aja. Terus akhirnya belajar sama guru SMP-ku. Sampai ke internasional pun aku masih belajar sama guru SMP-ku. Jadi waktu itu dimulainya tuh tahun 2022 sampai sekarang. Menisai. Hebat banget loh. Tidak banyak yang ahli untuk bermain alat musik tradisional. Tapi kenapa akhirnya lagu Bubui Bulan yang kamu pilih? Yes. Jadi sebetulnya ada cerita, aku diskusi terkait Supra Talent ini sama Mas Baim dan juga tim YPI yang lain. Dan suaraku pada saat itu masuknya ke Bubui Bulan, memang pengennya bawa budaya terutama Provinsi Jawa Barat waktu itu, karena aku dari Jawa Barat kan. Terus setelah didengar suaraku, udah deh Bubui Bulan aja. Terus karena lagu Bubui Bulan ini sebetulnya tentang seseorang yang sedang merindukan orang lain, kekasihnya gitu. Nah, waktu itu
Sebenarnya nggak kekasih sih waktu di sana. Jadi kayak aku mikirnya kan aku bakal lama di sana, kurang lebih 1 merindukan bulan. orang-orang yang disayang. Memang Rindukan benar rindu. orang-orang yang disayang. Iya. Tapi kamu emang rindu sama kekasih juga nggak pasanya itu? Nggak ada lagi. Nggak ada. Dulu kan. Nggak mungkin banget nggak ada. Iya single. Ya single kan belum menikah. Ya maksudnya nggak apa-apa lah, sekarang fokus dulu, orang prestasinya juga luar Iya, biasa. masih muda, 20 Mudah tahun. sekali, ya benar-benar. Karena pasti kesibukannya luar biasa, bukan Ya. cuma di Indonesia tapi keliling dunia bersama Supra Organization Kesempatan masih ya. sangat banyak sekali. Tata, kita punya sesuatu buat kamu dari pagi-pagi ambiar. Coba kamu buka isinya. Ini boleh kamu ceritakan sama kita apa Apa di dalam isi? ceritanya? 1, 2, 2, 3. Kasih lihat Ya tuh. ampun. Cengek. Oh ya masih cabe. Sunda pisan cengek rawit. naon tah Cengek. Jadi di sana Jadi di sana tuh nggak ada yang namanya pedas, nggak ada yang namanya cengek, cabe atau apa Rawit. rawit gitu. Terus di sana craving banget sama spicy food, sama cengek terutama karena kan kalau biasanya di Indonesia pagi-pagi makan gorengan pakai cengek. Udah paling best. Udah paling best pokoknya itu teh. Nah di sana nggak bisa. Terus jadi ada cerita juga di sana sambil disimpan ya. It's okay. Ada cerita juga di sana kan sempet dapat 1 hari untuk jalan-jalan ke mall. Nah di mall ini aku carinya adalah bubuk Gorengan. cabe. Apa? Aku carinya cabe. Nah aku cari sama temanku dari Thailand, sama. Tapi sayangnya pas ke grocery sisa 1, yang nemu duluan tuh Kasama Thailand. Jadi kayak aduh dia udah nemu duluan, aku nggak mungkin nih bisa. Terus kayak kita berdua jadi kayak oke, it's okay, you can took mine katanya. Kalau misalnya sarapan, makan siang atau makan malam Bareng. bisa barengan. Nah karena dijanjiin gitu aku jadi barengan terus sama dia. Jadi sama. Sampai bener-bener abis itu, nggak sampai 1 bulan tuh udah abis. Terus untungnya ada salah satu fotografer Indonesia yang kesana. Aha. Dia bawa sambal saset, banyak banget, bawa sambal terasi. Terus akhirnya dikasih lah ke aku, terus aku kasih juga ke Kasama karena dia udah ngasih aku spicy food. Anda sama makanan pedes ya. Tapi memang ya kalau di luar kalau di luar rata-rata iya. orang luar nggak pada suka pedes Iya, ya. apalagi Ya makanya pesan sama kita deh, sama anakku ikan laut pedas ya. Masuk Pak Eko. Tapi emang itu benar. Sekali lagi selamat buat Tata, kita ikut bangga mengikuti Iya. perjuangan kamu, perjalanan kamu sampai bisa Luar mengharumkan biasa. nama Indonesia. Semoga kamu bisa menggapai mimpi-mimpi Amin, kamu amin. lainnya. Tapi kita juga yakin bahwa banyak sekali orang-orang yang menjadi support sistem kamu sampai berada di titik seperti sekarang. Iya. Sempat kamu sebut namanya beberapa kali dan kita akan hadirkan ini pasangan suami istri di mana sang istri juga pernah menjadi Putri Indonesia di tahun 2004 dan juga mewakili Indonesia di Miss Universe 2005 dan masuk ke dalam top 15. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Artika Sari Devi dan juga sang suami Baim. Wahai cinta, beri petanda, tangan kuku-kuku yang Good morning, selamat pagi Mbak Artika Sari Devi. Silakan. Wow, orang-orang yang sangat luar biasa. Keren banget Mbak Artika. Artika Sari Devi, Mas Baim, Maju kami dikit, semua Mbak. di Oh, sini Dek, maju dikit. mengucapkan Terima kasih. Senang juga, terima kasih udah diundang ya. Nggak berubah ya badannya dari dulu. Oh iya. Dari dulu. dari dulu sampai sekarang ya. Orang-orang hebat di balik kesuksesan kehebatan Salah satu seorang. aja, salah dua dari Salah banyak. dua karena Artika Sari Devi ini menjadi bagian atau keluarga Putri Indonesia yang sampai dengan sekarang selalu terjun dan selalu peduli sama junior-juniornya. Ya, Kita insya ucapkan Allah terima terus. kasih banyak ya. Boleh silakan duduk untuk Mas Baim dan juga Artika Sari Devi. Duduk karem. Kita mau kasih lihat ini sebuah artikel, ini masih berhubungan dengan Tata dan juga bagaimana peran Artika Sari Devi bersama dengan Mas Baim ya. Kita punya yang satu ini. Menyabet gelar atribut unjuk bakat di Miss Supranational 2024, pasangan Artika Sari Devi dan Baim adalah salah satu orang berjasa di balik kesuksesan Harashta Haifa Zahra. Mbak Artika sebagai jebolan Putri Indonesia dan sekarang masih terus peduli, terus ngumpul bareng kalau ada acara Putri Indonesia. Melihat sosok Tata tuh seperti apa sih saat dia mendapatkan predikat Putri Indonesia saat itu?
Konsisten ya, konsisten sama selalu memberikan performa yang terbaik. Dari kita udah ngeker ya, dari zaman karantina Putri Indonesia sampai dia aku DM waktu itu. Jadi salah satu yang kita jagokan, dan memang pada saat itu kalau dibandingkan dengan teman-teman finalis yang lain usianya masih terbilang relatif muda. Untuk pemeran rata-rata biasanya pemenang Putri Indonesia itu 23, 24, 25 gitu ya, yang udah matang lah gitu. Tapi kita ngelihat Tata memang waktu itu belum matang-matang amat gitu, tapi di usia dia yang 19, 20 waktu itu ya, 20 gitu, kita ngelihat dia salah satu kandidat yang outstanding dan selalu konsisten untuk selalu senyum ya. Kalau jadi bedanya mungkin beauty queen itu adalah di mana-mana dia selalu siap gitu. Ketemu siapapun tuh selalu hangat. Dari pancaran matanya, dari senyumnya itu konsisten. Mau mungkin kegiatannya yang sangat padat di selama karantina itu capek, ngantuk pasti, tapi dia tetap konsisten senyum dan karismanya nggak bisa dibohongin. Betul. Itu yang tadi kita bilang di awal, karismanya luar biasa. Tapi Mas Baim sebagai seorang musisi, ketika menyaksikan perjalanan seorang Tata dari awal di Putri Indonesia pun dia sudah bermain kecapi. Kemudian akhirnya Mas Baim juga berada di balik Tata, akhirnya memutuskan Tata, oke, let's go main kecapi. Apa saran dari Mas Baim untuk Tata saat itu? Peran saya sini sebenarnya sih saya terjerembab dalam Putri Indonesia. Karena sebenarnya musisi ya. Tapi memang dari awal itu setiap tahun tuh selalu ada seperti ini gitu. Jadi tahun yang 2024 ini memang Tata itu punya kelebihan multi instrumen, multi talent semua gitu. Jadi ya udah kita coba dulu deh, mau kecapi dia bisa, kita coba. Terus nyanyi kita coba, terus joget juga bisa, nari. Ya udah ntar kita cari yang paling terbaik, kita pilih yang itu gitu. Karena kan kalau nyanyi dulu juga Tata termasuk gabung dalam Dewi Dewi ya, karena Beda. Kan Tata Janeta. maaf. Ya kan aku maaf. Padahal Aku kan- king loh ya. Aku kan nanya. Aku takut. Sampai jadi Tata Janet. Tapi akhirnya untuk pemilihan lagu kemudian kecapi, kalau dari Mas Baim sendiri sarannya apa untuk seorang Tata sebelum dia tampil saat ini? Ya akhirnya pasti coba semua itu, ya dia bisa semua, dan udah kita coba nyanyi aja yang biar agak beda dikit. Malah dia mau tiga-tiganya katanya. Tiga-tiganya ini gimana Mas katanya? Ya udah kalau berani gitu. Maksudnya kan tuh akan nyanyi beneran, akan main kecapi beneran, akan joget beneran gitu. Bisa nggak, sanggup nggak? Sanggup ya, ternyata memang sanggup dia. Menang ternyata. Iya. Kita kasih lihat juga ternyata sempat ada satu masalah ini, mungkin ada yang belum sempat mengetahui. Menyabet Best Supra Talent Mr. Supranational 2024, kecapi yang dipakai Harashta ternyata sempat bermasalah. Kenapa tuh? Apa sayang? Jadi ceritanya kan kecapi ini manja, Ringkih lah ya. ringkih banget. Terus dari perjalanan Indonesia sampai Polandia kan lama, lebih dari 16 jam kalau nggak salah. Terus sampai di sana tuh semuanya false, benar-benar nggak bisa di Semua senarnya, 16 senarnya tuh nggak tuning, nggak bisa. Terus aku tuh tipenya nggak bisa tuning, benar-benar mengandalkan insting banget gitu. Terus waktu itu panik, benar-benar 1 jam sebelum tampil langsung telepon sama Mas Baim, yang mungkin di Indonesia kayaknya udah malam banget ya Mas Baim ya. Udah malam. Kok kita lagi pelukan kok. Nggak aja deh waktu itu. Ganggu ya, Mas. Lebih keganggu sebenarnya. Dalam hati udah berdoa, aduh semoga Mas Baim masih bangun gitu. Terus akhirnya minta tolong Mas Baim untuk bantu tuning via telepon. Gimana tuning Manual. Oh gimana? Itu agak PR sih memang. Untung wifi tetangga masih nyala pada saat itu. Jadi saya telepon dan memang dia tune satu-satu. Ada senarnya ada lebih dari 15 senar kok. Wow. Ada yang neng ya terus Ya, belum hampir gitu. Ya kan yang nanya itu siapa sih Pak? Kenapa hampir-hampmpir nih? Pak Artika belum tahu itu siapa, ada masalah apa tuh belum tahu. Iya, karena dia cepet-cepet kali ya, panik kan waktu itu 1 Ya, jam. ini anakmu sendiri mah aku. Dari kurang lebih setengah jam rampung. Pas udah selesai langsung naik panggung. Langsung cun tuh semuanya. Iya langsung, untungnya makanya. Paniknya gimana main Wah, tangan itu bagus juga panik. ya. Ya tahu kalau kita mah udah nggak tahu gimana loh itu. Itu kalau Mas Baim masih Nggak ngangkat ya. iya nggak ngangkat, aku udah kayak waduh gimana ini. Bener. Oke, jadi setengah jam akhirnya 15 senar itu bisa kecun kembali. Iya bisa ketuen kembali. Tapi kalau saya ngecun sih enggak, tapi memang kuping dia juga bagus. Iya. Dia tahu bunyinya udah nyaris. Saya cuma menggaitkan saja ke jalan yang benar.
Buat Tata, tentu saja peran pageant lovers juga begitu sangat luar Ya, biasa sangat sekali, luar biasa. memberikan dukungan yang sangat istimewa bagi semua perwakilan Indonesia di beauty pageant tingkat internasional. Kita memberikan kesempatan pageant lovers untuk memberikan pertanyaan. Apa saja pertanyaannya sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi Ambiar. Geger. Jangan pernah menyerah.